bisa mengisi. Kita izinkan kita hanya di tempat itu. Ya. Oke, siap? Mari kita mulai ibadah. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Selidiki Aku. Di aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesusku, Kau yang maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mulai dari awal. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang ada dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang pada akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang pada akhirnya Kau dapati aku setia. Persilakan Bu Teni untuk berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum ibadah online pagi ini dimulai. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk ibadah online. Mari Bapa, sebelum ibadah ini dimulai, biarlah Bapa yang menguduskan dan mensucikan tempat di mana kami akan ibadah atau di rumah kami masing-masing, agar kiranya kami layak dan berkenan menghadap tahta-Mu yang kudus. Bapa, kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu sepanjang masa pandemik ini Tuhan. Rahmat Tuhan senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kami, dan Bapa senantiasa menjaga dan melindungi kami, juga Tuhan selalu memberkati kami Bapa. Bapa, Engkau memberkati WL pemusik dan pengkhotbah yang hari ini mengambil bagian Tuhan di ibadah online kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Link yang kami pakai Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati dan mengurapinya Tuhan, agar jaringannya baik dari awal ibadah, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini di minggu pertama di bulan Agustus, kami juga akan mengadakan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu Bapa. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir di ibadah online ini Tuhan. Bapak, berkati juga ibadah tatap muka yang akan diadakan di Ciledug pagi ini pukul 10 dan sore nanti di Modern Town Market Tuhan jam 5 sore, agar kiranya ibadah tatap muka ini dapat berjalan dengan baik dan dengan juga menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah setempat Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap ibadah-ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan saja.
karena Engkau yang layak Tuhan untuk menerimanya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Lanjut. Terima kasih Bu Teni. Kami serahkan selanjutnya untuk pujian penyembahan kepada Pak Alvis. Shalom. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Kita akan mulai dari awal.
Dan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, ajaib kami memuji
Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi bagian berita hidup kami dan terang di jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Alvis. Terima kasih untuk Pak Adelio dengan Pak Nura ini juga yang bergabung. Kita sudah duluan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pada hari ini saya ingin sharing sebagian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kami beri judul dengan korban domba yang kudus. Korban domba yang kudus. Mari sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan pujian dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Saudara, hari-hari ini kita melihat saudara-saudara sebangsa kita kebanyakan juga merayakan korban, saudara. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai korban domba yang kudus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sebagai anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus kita panggil. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Yesus, Yesus, Bapakku, Yesus kita berseru. Yesus, 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 seru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau aku. Kami akan sharing sebagian firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, yang mengikuti ibadah Zoom maupun online di rumah-rumah melalui Facebook. Engkau berkati semua, berikan hikmat-Mu supaya kami mengetahui kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, lembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Kejadian 22, pasal 22 ayat 1 sampai 19. Judul perikopnya adalah
Allah menguji Abraham atau kepercayaan Abraham diuji. Ini hampir sama seperti yang saudara-saudara kita yang sedang merayakan juga memperhatikan firman yang sama, ya saudara ya. Saya akan membacakan, ya saudara. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Saudara, setelah semuanya itu artinya setelah dia mempunyai anak yang dari istrinya sendiri, ya saudara ya. Ishak, saudara ya. Jadi setelah dia mendapatkan anaknya Ishak, saudara. Ini anak-anak yang dikasih, saudara, karena ini anak yang diperoleh bersama Sarah istrinya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Luar biasa saudara ya, Abraham bisa komunikasi langsung dengan Tuhan. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan akan menunjukkan kemana? Ke tanah Moria, ke gunung. Satu gunung yang Tuhan akan tunjukkan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledennya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kemana saudara? Ke tanah Moria, ke gunung yang akan ditunjukkan Tuhan. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Berarti ini berjalan 3 hari saudara. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Saudara ya, dari jauh. Saudara. Dari tanah Filistin dia melihat dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi bujangnya ditinggalkan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berarti yang bawa kayunya siapa? Ishak, saudara. Katanya Ishak bukan anak cengeng, bukan anak manja, walaupun anak satu-satunya, tetapi dia mau berjalan dalam ketaatan sesuai dengan perintah bapaknya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, Ishak bertanya, di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, anaknya tanya. Saudara bayangin kalau saudara seperti itu, seperti Abraham, anaknya tanya, dombanya mana Bapak? Dombanya mana Pak Dwi? Dombanya mana Pak Alvis? Ya. Tapi Abraham dengan penuh iman berkata, Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow. Ini iman yang luar biasa dari Abraham bahwa ada domba yang dari Allah yang akan disediakan oleh Allah sendiri. Domba yang disediakan oleh Allah sendiri. Ada iman yang luar biasa, kepercayaan. Ini saudara, kepercayaan di sini ini yang menentukan bahwa Abraham dikenan oleh Tuhan. Abraham mendapat perkenanan Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Cara ini sama dengan ketika Bapak membiarkan anaknya dikorbankan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayo ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tinggal kepadaku. Saudara, ini ketaatan yang luar biasa. Ya, Abraham berani meninggalkan kecintaannya akan kepemilikan, bahkan kepemilikan yang paling berharga adalah Ishak anaknya, diberikan, saudara. Dan apa katanya? Allah juga tahu engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kepada Allah sendiri. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, saudara. Sebab Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, ketika kita masuk ke gunung Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara, kalau di perjanjian lama disebut malaikat Tuhan, itu ya saudara ya, itu berbicara mengenai Tuhan sendiri, yaitu Tuhan itu anaknya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Artinya akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sama seperti kita, saudara, diselamatkan mendapatkan berkat. Saudara, mendapatkan berkat kasih karunia, ya, keselamatan, penebusan dosa. Karena engkau mendengarkan firman-Ku, kata malaikat Tuhan. Ya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Berarti dari Berseba 3 hari. Saudara, yang pertama, berkat yang diberikan dari Abraham kepada seluruh bumi, itu ada 2 hal, saudara. Yang pertama adalah ketaatan Ishak. Mau memanggul, saudara, memanggul kayu. Ya. Mau diikat, saudara, diserahkan juga. Dia taat, patuh. Yang kedua adalah iman dari Abraham sendiri akan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, berarti Tuhan menyediakan. Saudara, hari-hari ini mungkin susah sekali, saudara, kita di dalam masa yang sulit, saudara. Tapi kita harus punya iman akan kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi, berarti Tuhan juga yang memberikan segalanya. Jehovah Jireh yang akan mencukupkan segalanya. Bahkan di masa yang sulit, saudara, ini kan masa sulit, saudara. Bayangin kalau saudara harus menyerahkan sesuatu yang besar sifatnya, yang saudara sangat cintai. Dalam hal ini Ishak anak tunggalnya. Saudara, tidak ada siapapun, saudara. Mesti akan berat sekali. Tetapi dengan iman akan kedaulatan Tuhan, artinya pasti Tuhan akan menggantikan yang terbaik. Apapun yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apakah itu taburan doa kita, saudara? Hari-hari ini kita dibutuhkan ketaatan, menara doa tiap jam 13 siang, saudara. Jam-jam ngantuknya, saudara, itu, saudara. Jam ngantuknya, jam-jam yang repot, saudara. Ya kita harus sediakan. Bahkan hari-hari ini kalau Tuhan membangunkan kita jam 3 pagi atau jam berapa, Tuhan ingin kita berdoa, kita sediakan, kita korbankan waktu kita. Mungkin juga sebelum tidur dan sebagainya. Barangkali saudara juga harus bertemu dengan seseorang, mengorbankan harga diri, mungkin aduh nggak enak banget ketemu dia. Tapi saudara, mari kita lakukan. Kalau itu perintah Tuhan, mari saudara. Atau melepaskan pengampunan, atau minta ampun, atau apapun, lalu lepaskan saudara. Karena ketika Tuhan memerintahkan, itu Tuhan memberikan dengan kedaulatan penuh. Artinya menyediakan yang terbaik. Bahkan yang terbaik yang tidak pernah kita bayangkan. Inilah saudara kemenangan Abraham, tidak hanya soal kepemilikan. Mungkin orang lain di sana mempelajarinya sebagai
menyerahkan kepemilikan dunia, menyerahkan cintanya kepada kepemilikan dunia. Tapi hari ini kita belajar mengenai ketaatan Ishak dan kepercayaan kepada kedaulatan Tuhan. Dan saudara, setiap ujian itu pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu naik kelas, naik level, saudara. Abraham juga naik level. Ketika Abraham diuji dan lulus, dia naik level, diberikan visi yang lebih besar. Ya, janji-janji Tuhan diulangi kembali, saudara. Ya, janjinya sebelumnya sudah diulangi dan Tuhan lebih lagi. Karena engkau berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Ya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi keturunan Abraham yang membuat bumi mendapat berkat siapa? Tuhan Yesus. Karena dia adalah anak keturunan Abraham yang diberkati. Hari ini kita tidak hanya akan belajar mengenai ujian kepada Abraham, tetapi yang kedua, saudara, ada domba Allah di sini, saudara. Ada domba Allah yang disediakan oleh Allah sendiri untuk menggantikan Ishak, untuk menggantikan manusia. Jadi kita pahami pengorbanan di Bukit Moria itu adalah Tuhan menyediakan domba Allah. Domba yang kudus dan berkenan untuk menggantikannya. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Bapa sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, pada Tuhan Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini domba yang diberikan, domba terbaik, domba yang kudus dan tak tercela, domba yang tak bercacat, tak bercela, yaitu domba Allah. Diberikan sendiri anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa. Ya, kita akan belajar bahwa pengorbanan Yesus diberikan karena Allah mengasihi dunia dan dia menebus dunia ini. Yang kedua, kita akan belajar di Bukit Moria ini adalah tempat di mana Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Abraham. Sebelumnya disebut sebagai Sikem atau More. Dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Kalau kita baca nanti di Kejadian 12 ayat 6-7, ini Tuhan menampakkan diri dan memberikan janjinya kepada Abraham setelah Abraham berjalan ke Kanaan. Dengan imannya disuruh berjalan ke barat sampai Sikem More, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan sendiri dan memberikan janji-janjinya. Karena apa? Karena ketaatan, karena iman Abraham, karena iman kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, itu saudara baca di Kejadian 12 ayat 6-7. Dan di tempat di mana Abraham ingin mengorbankan Ishak itu juga di daerah Ornan. Di tempat pengirikan Ornan, di mana malaikat Tuhan menampakkan diri dan menghentikan malapetakannya kepada kerajaan Daud. Kita baca di 1 Tawarikh 21. Itu Tawarikh 21, saudara. Jadi ketika Daud kemudian melakukan sensus, mau menghitung berapa kekuatannya, Tuhan marah dan memberikan beberapa pilihan kepada Daud supaya kemarahannya berhenti. Apakah itu malapetaka berupa penyakit sampar sehari dengan menghabiskan 70.000 orang, atau menyebabkan dia tertawan oleh musuh. Tapi Daud mengatakan biarlah itu, ya, kalau ayat 21, 1 Tawarikh 21 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi ketika Tuhan mengatakan kamu telah berbuat salah, kamu harus bertobat, ada dampak yang harus
alami Daud, tapi Daud memilih biarlah dia ada di tangan Tuhan. Lebih baik hidup kita itu kalau dalam situasi sulit ini ada di tangan Tuhan, saudara. Dan kemudian Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang dalam sehari. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem, ayat 1 Tawarikh 21 ayat 15, ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya maka Tuhan melihatnya lalu menyesalnya ia karena malapetaka yang hendak didatangkan di tangannya itu, lalu berfirman ia kepada malaikat pemusnah ini, cukup, turunlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dan dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke arah Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung sujudlah Daud dan para tua-tua itu. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukanlah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendiri telah berdosa melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan tulah menimpa umatnya. Jadi Daud minta ampun, jangan rakyatnya yang jadi korban, tapi dia dan keluarganya, saudara. Suatu pemimpin yang bertanggung jawab, saudara. Ya, saudara. Dan disitulah di tempat Daud melihat Tuhan, dan Tuhan menghentikan malapetakannya di 1 Tawarikh 21 ayat 15. Di situ juga di Bukit Moria, di tempat itu di mana ada batu di mana Abraham mengorbankan Ishak. Dan Daud mendirikan mezbah. Kemudian Daud membeli tanah orang Yebus Ornan itu, kemudian Daud mendirikan mezbah, kemudian Daud mengadakan ibadah dan berhentilah. Itulah Tuhan, saudara ya. Kalau kita baca ayat 28, pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ya, di situ. Jadi, padahal pada saat itu kemah suci yang dibuat Musa ada di Gibeon, saudara. Tetapi Tuhan berhenti ada di tempat pengirikan Ornan di Bukit Moria. Daud mendirikan mezbah. Dan kemudian kalau kita baca di 2 Tawarikh 3 ayat 1, Salomo juga mendirikan mezbah di tempat yang sama. 2 Tawarikh 3, saudara. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena ini penting untuk saudara ketahui. Ya. Di 2 Tawarikh 3, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yaitu di tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ia mendirikan rumah di bulan ke-12 dalam pemerintahnya. Saudara, Bukit Moria ini menjadi penting. Di Bukit Moria ini Salomo mendirikan bait Allah, kenisah Allah. Ya, saudara ya. Ya. Allah itu sebagian masih ada sekarang ini. Tembok ratapan sebelah barat masih ada, saudara. Tetapi di tempat di batu itu, di Bukit Moria itu sekarang berdiri yang namanya Dome of the Rock. Jadi itu masjid Dome of the Rock di situ. Masjid yang kubahnya berwarna hitam, saudara. Jadi bukan Al-Aqsa adanya di sebelahnya lagi, saudara. Ya. Dan itulah, saudara. Jadi yang mempelajari Alkitab mengenai Bukit Moria di tempat di mana Abraham ingin mengorbankan Ishak dan digantikan oleh domba, itu juga tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang Kristen, tapi semua orang mempelajari. Sehingga tempat itu menjadi tempat yang diperebutkan banyak orang, tetapi juga dihormati banyak orang, saudara. Artinya Tuhan sejak semula sudah menjanjikan bahwa dia akan menyediakan anaknya sendiri. Mengorbankan domba yang terbaik, menyediakan domba. Supaya di tempat itu ada penebusan. Di tempat itu malapetaka akan dihentikan, saudara. Seperti kejadian dengan Daud. Di
tempat itu, saudara, tidak jauh dari situ, di Golgota, di luar bait Allah itu, di salah satu kubur, ya saudara ya, Yesus juga ada penggenapan. Mereka semua mengharapkan adanya keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui domba yang disediakan oleh Allah. Kalau sekarang ini kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, mendapat kasih karunia Tuhan Yesus, maka kita juga perlu menyampaikan kabar keselamatan ini kepada setiap orang. Yang pertama, saudara, kalau kita baca di 1 Ibrani 9 ayat 12. 1 Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Artinya Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri, darah yang kudus, darah yang tak bercacat, saudara. Membawa ke tempat kudus dan bukan dengan darah orang lain. Ini pengorbanan Kristus. Dan olehnya ada kelepasan kekal, saudara. Ada janji keselamatan, penebusan dosa. Ya, saudara. Ketika kita tahu, saudara, kita sudah ditebus oleh domba Allah yang disediakan oleh Allah sendiri. Domba yang kudus, yang tak tercela. Sekaligus kita juga sudah dilepaskan dari segala kutuk, kegagalan, dosa oleh korban di atas kayu salib. Kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 9, saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Bukan, saudara, ini keliru ini. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dari Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga oleh imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, kalau kita baca dari ayat 18, dari cara hidupmu yang sia-sia yang telah diwarisi dari nenek moyang. Berarti segala kutuk yang diwarisi oleh nenek moyang, segala kegagalan masa lalu, segala dosa-dosa masa lalu, ya. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudara, hari ini, kalau saudara sering merasa mengalami kegagalan, atau saudara karena riwayat orang tuamu pernah mendapat kutuk, diserahkan kepada berhala, atau dibawa ke gunung atau apapun, atau pernah kamu tidak tahu dibawa oleh orang tuamu ke dukun-dukun, atau kamu pernah mempunyai ramalan di masa lalu, saudara, hari ini saudara harus percaya semuanya itu sudah dilepaskan. Kutuk-kutuk kegagalan, segala ikatan dosa sudah dilepaskan karena darah Kristus. Darah yang mahal itu, saudara ya. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Hati kita disembuhkan, segala kepahitan, segala dendam, segala apapun juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saudara harus menerima bahwa hati saudara juga sudah disembuhkan. Bahkan oleh bilur Yesus kita sembuhkan. Saudara harus percaya hari ini. Oleh darah Kristus, oleh domba yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Bukan domba secara fisik, tetapi domba yang kudus dan tak bercela. Kita sudah diselamatkan. Ditebus dosa kita, bahkan dilepaskan dari segala kutuk, kegagalan, dosa atau apapun juga di atas kayu salib oleh bilurnya. Mari kita terima semua ini.
Karena domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, domba yang mahal, darah yang mahal yang sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita terima ini. Mari kita terima. Inilah hari ini ketika kita menerima perjamuan kudus, kita menerima kembali persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita tahu bukan dengan pengorbanan fisik, tetapi karena darah yang mahal yang memenuhi kita masa lalu kita. Mari kita terima, saudara. Kita akan menerima firman kudus. Saya bacakan di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, mari kita persiapkan roti, cracker sebagai pengganti roti, teh tawar atau sirup atau apapun sebagai pengganti anggur. Saudara persiapkan, kita akan menerima perjamuan kudus. Persiapkan, saudara. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, Selidiki Aku. Saudara, kalau hari ini saudara merasa ada kepahitan, ada dendam, kalau saudara merasa ada kutuk masa lalu sehingga saudara selalu mengalami kegagalan, kelemahan, kalau saudara sering mengalami penyakit, kita imani oleh bilur Yesus kita disembuhkan. Segala kutuk masa lalu, atau saudara pernah ke dukun atau diserahkan kepada dukun, saudara imani, berkatakan dengan iman, hari ini ada kelepasan. Katakan, saudara akui, oh Tuhan, ampuni saya, ampuni orang tua kami. Kalau kami pernah terlibat dengan perdukunan, ramalan-ramalan, atau diserahkan kepada berhala, ampuni kami kalau ada kutuk dari keturunan, dari orang tua, atau kami sendiri melakukan perbuatan yang tidak baik, perkataan kami yang tidak dijaga sehingga kami mendapat kutuk. Atau kami masih ada kelemahan tubuh, atau saudara mengalami masalah, tidak bisa berhasil, selalu mengalami kegagalan, tidak percaya diri, atau saudara sering marah-marah yang tidak jelas, atau apapun juga, atau sering merasa kepahitan, saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Demikian pula saudara, kalau kita sering mengatakan yang tidak benar, atau kita juga sering secara tidak sengaja melukai orang lain, minta ampun pada Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan ambil dari kehidupan kita. Dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah segala kutuk masa lalu dan kepahitan dilepaskan. Saudara melepaskan pengampunan pada orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Juga saudara minta ampun pada Tuhan kalau pernah menyakiti orang lain. Mama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang tahu, dan nilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Kita mulai dari awal dikit aku. Ya aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang mata
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara sudah melihat kebaikan Tuhan yang berkorban dengan darahnya. Saudara, kita tetap setia hingga akhir. Kita tetap berjuang supaya kita menjadi kudus dan berkenan, menjadi mempelainya Kristus yang kudus dan berkenan. Saudara sudah siapkan roti di tangan kanan? Saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya dan berkata, mari saudara angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan. Inilah tubuhku, tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Tuhan. Apakah saudara percaya? Roti di tangan kanan yang saudara angkat tinggi ke hadapan Allah adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tubuh yang dikorbankan di kayu salib, yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan anggur atau minuman di tangan kanan. Kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Anggur di tangan kanan yang kita angkat tinggi ke hadapan Allah adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya mama. Tercurah, menebus kita, menggantikan segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikatan dosa, ikatan apapun juga. Pujilah Engkau ya Tuhan. Oleh Pilur Yesus disembuhkan, saudara. Mama. Bebaskan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman kalau saudara mau berdoa hari ini. Supaya benar-benar ada kelepasan dari kutuk, dari ramalan, dari ikatan dengan yang tidak kudus. Dari ikatan dengan perdukunan atau berhala atau apapun juga. Kutuk-kutuk yang membuat saudara tidak pernah berhasil. Selalu rendah diri, tidak berani maju. Susah bersyukur, saudara. Ayo saudara, hari ini lepaskan semua. Karena dengan tubuh dan darah Kristus kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan, saudara. Kita berani datang kepada tempat kudusnya Allah. Ya Mari perkatakan dengan iman saudara. Kita bersyukur atas segala yang Tuhan berikan. Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan, ya mama. Terima kasih oleh bilur-Mu kami disembuhkan, oleh pengorbanan-Mu kami dilepaskan dari kutuk dan dosa, kami dilepas dari masalah yang buruk. Engkau mempersatukan kami, Allah Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib, yang membebaskan kami dari segala kutuk dan dosa, dari kegagalan masalah, yang menyembuhkan kami, yang membebaskan kami, yang menebus kami, mengantarkan nyawa. Terima kasih. Biarlah berkat itu diterima oleh kami, diterima oleh jemaat-Mu yang melalui ibadah online itu ataupun yang mendengar melalui Facebook dan cara lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Zaman kudus telah selesai. Semua karena anugerah-Mu. Biarlah itu menjadi korban yang harum, korban yang kudus dan tak bercela bagi kami. Terima kasih. Kami imani akan kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Dwianto untuk berdoa Bapa kami dan berdoa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada hari ini, dan kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau telah menebus dosa-dosa kami yang di dalam kerajaan surga. Kami berdoa khusus untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi berserta timnya, yang memberkati beliau ya Tuhan sampai dengan periode yang kedua ini sampai dengan tuntas. Karena banyak dorongan NKRI ya Tuhan yang saat ini digembor-gemborkan oleh pihak-pihak lain. Kami percaya Tuhan akan melindungi, memberkati, dan memberi kekuatan yang prima kepada Bapak Presiden bersama timnya di dalam memimpin bangsa Indonesia. Kami juga mohon pertolongan-Mu untuk para gubernur ya Tuhan yang ditinggal di bangsa Indonesia ini, di seluruh provinsi Indonesia. Kiranya Engkau memberkati dan membuat mereka semuanya takut akan Tuhan. Demikian juga untuk para bupati ya Tuhan, untuk para camat, untuk kelurahan dan desa-desa. Kiranya Engkau memberikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati dan membuka hatinya selebar-lebarnya ya Tuhan untuk menerima kasih Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa saat-saat ini adalah saat-saat padi yang telah menguning, tetapi kami percaya Engkau akan menyiapkan seluruh
para penuai ya Tuhan, dan memberkati. Pakai kami semua ya Tuhan untuk CK5 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi Rahmat Santoso ya Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai yang hebat, memberikan damai sejahtera, dan memberikan jalan yang terbaik untuk menuai para jiwa-jiwa yang telah menguning ya Tuhan, dan Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran ini dengan berani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi tim CK5 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Edi Rahmat Santoso. Bapak Surgawi, kiranya Engkau juga akan memberkati keluarganya Bapak Edi Rahmat Santoso, Ibu Teni, Bapak Alvis, Bapak Alvaro, semuanya ya Tuhan. Kau pakai mereka lebih dalam lagi ya Tuhan, di dalam penuaian yang akan datang ini. Pakai Tuhan lebih dalam lagi, dan kami percaya di dalam kehidupan sehari-hari Engkau akan memberkati, akan mencukupkan segala kebutuhannya, dan memberikan kesehatan yang sangat prima. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk mohon pertolongan-Mu, di mana bangsa Indonesia ini yang masih terpapar, sebagian orang terpapar oleh COVID-19. Kami percaya Engkau memang mengizinkan ya Tuhan, dan kami percaya Engkau juga akan yang menyembuhkan. Tuhan berkatilah mereka. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah mulai untuk kebaktian offline, kiranya Engkau memberkati dan memberi kesehatan, dan Engkau akan menjauhkan semuanya daripada COVID-19, dan kiranya Engkau memberkati dengan damai dan sukacita. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami, dan ampunilah segala kesombongan kami semuanya Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya di tangan-Mu, dan biarlah kami akan berdoa sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita sekarang ini. Bapa, kami bersyukur untuk segala doa, untuk segala pujian yang kami lakukan Bapa, semua karena perkenanan-Mu, karena segala berkat-berkat-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah-Mu, kami berdoa karena Engkau lebih dulu mengampuni kami, mengasihi kami, menebus dosa kami. Dan biarlah Bapa, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil di hadapan Engkau dan di hadapan manusia. Biarlah Bapa, pada saat ini Engkau melalui tempat-Mu yang kudus, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberikan kasih, karunia, damai sejahtera, pengampunan, penebusan dosa melalui karya salib-Mu, dan biarlah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang hingga selama-lamanya, hingga sepanjang segala abad, hingga Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, dan kami semua bersekutu dengannya, bersekutu dengan Tuhan Yesus dan melihat kemuliaan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Pak Alvis, Pak Dwi. Pak Alvis, bagaimana kabarnya Pak Alvis? Pak Alvis mana?
Ya, Nuraini sama Alvaro. Ya, enggak apa-apa, kita mulai duluan. Nanti sore jangan datang dulu ya. Masih punya anak-anak kecil ya. Kalau Adelio datang ya nggak apa-apa, Adelio saja. Ya. Kita berjaga-jaga ya. Pak Alvis juga gitu ya. Kalau punya waktu ya boleh, kalau enggak ya nunggu dulu sampai kita bisa melihat situasi di tempatnya Pak Poltak. Ya. Oke, Pak Alvis. Parang rumiyin, Pak. Gusti Nuwun, Pak berkahi. Dwi dan keluarga. Matur sembah nuwun, Bu Teni, Pak Alvis, Pak Alvaro, matur nuwun. Gusti berkahi. Bu Teni ya, nanti jam 3 ya. Ya, Pak. Sip. Oke, Pak Alvis. Ya, Pak Alvis, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Nur Alvaro, terima kasih Tuhan berkati. Oke, Pak Alvis.